Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, marilah senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diperkenankan untuk menjalankan baik ibadah wajib maupun sunnah selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semua amaliyah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapa saja yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian, kalau kita perhatikan, semua orang itu tidak senang kalau dimarahi. Akan tetapi ternyata bahwa semua orang itu pernah marah. Ada apa gerangan? Dan ternyata pula bahwa marah ini adalah merupakan sesuatu yang perlu mulai ditahan, atau ketika kita puasa kita dianjurkan agar belajar untuk menahan amarah. Sebagaimana dalam suatu hadis dinyatakan bahwa puasa adalah perisai. Apabila salah satu di antara kamu sedang berpuasa, maka jangan berkata kotor, jangan berbuat fasik. Apabila ada orang yang menyerang atau mencaci, maka katakanlah, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Dalam hadis yang lain dinyatakan, anna rajulan qala li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faradada mirara qala la taghdab. Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah aku wasiat wahai Nabi. Apa kata Nabi? La taghdab, jangan marah. Kemudian seorang tersebut, orang lelaki tersebut berkata berkali-kali, beri aku wasiat wahai Nabi. La taghdab, kata Nabi, jangan marah. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti kepada para sahabat dan umatnya agar tidak marah, bukan tanpa alasan. Artinya apa? Marah itu tidak hanya berakibat pada orang lain, tetapi juga diri sendiri. Marah itu tidak hanya merenggangkan persahabatan, merapuhkan kekeluargaan, atau dijauhi banyak teman. Akan tetapi dampak terbesar dari marah adalah berbahaya bagi diri sendiri. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa marah merupakan perilaku psikis yang merubah fisiologis. Jadi artinya bahwa marah itu adalah perilaku kejiwaan, tetapi ternyata bisa merubah secara fisik tubuh manusia. Ketika seseorang sedang marah, maka akan memicu hormon adrenalin dan kortison sehingga meningkatkan detak jantung dan pernafasan. Orang yang sedang marah akan kelihatan nafasnya ngos-ngosan, kemudian urat-uratnya menjadi tegang, dan akhirnya dapat menaikkan tekanan darahnya. Ini amat sangat berbahaya, karena menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Chris Aiken menyatakan bahwa setelah ledakan amarah, 2 jam kemudian seseorang akan berisiko terkena serangan jantung berlipat ganda. Tidak hanya itu, selama 2 jam itu pula seseorang bisa terjadi pendarahan yang memicu stroke. Dengan kata lain, bahwa marah itu dapat memicu terjadinya serangan jantung dan stroke. Penelitian yang lain yang dilakukan oleh ilmuwan di Universitas Harvard menyatakan bahwa setelah ledakan amarah 6 jam kemudian, maka akan menurunkan kadar antibodi imunoglobulin A. Ini adalah merupakan benteng pertahanan pertama sel terhadap infeksi. Atau dengan kata lain, 6 jam setelah terjadi ledakan marah, maka
kekebalan tubuh seseorang akan menurun. Dengan demikian, orang yang sedang marah maka akan mudah terkena penyakit. Jamaah rahimakumullah, begitu bahayanya marah, maka Rasulullah pun memberikan solusinya. Dalam suatu hadis dinyatakan bahwa innal ghadabu minasyaiton wa inasyaitonu khuliqa minan nar wa innama tadfa'un naru bil ma'i wa idza aghdiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya marah itu adalah merupakan perilaku setan. Sedangkan setan itu tercipta dari api. Sedangkan api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Apabila salah seorang di antara kamu sedang marah, maka berwudulah. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis wa idza dhaba anhu al-ghadab wa ila falyattaji. Apabila seseorang sedang marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Dan apabila dalam keadaan duduk belum reda pula marahnya, maka berbaringlah. Jadi inilah solusi dari Nabi. Yang pertama adalah karena marah itu dari setan, dan setan itu tercipta dari api, sedangkan api itu bisa dipadamkan hanya dengan air. Maka ketika kita sedang marah atau kita merasa akan marah, maka kita dianjurkan untuk mengambil air wudu. Demikian pula ada yang mengatakan bahwa karena marah itu dari setan, maka silahkan baca ta'awudz. Kemudian yang kedua adalah apabila kita sedang marah dan kita dalam keadaan berdiri, maka kita dianjurkan untuk duduk. Apabila duduk juga belum reda, maka kita dianjurkan untuk berbaring. Itulah jalan keluar yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian apa ganjarannya kalau kita berhasil menahan amarah? Dalam suatu hadis dinyatakan, waja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, alimni ilman yuqaribuni minal jannah wa yub'iduni minan nar. Qala la taghdab wa laqal jannah. Ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, berilah aku ilmu yang dapat mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku ke neraka. Maka jawab Nabi, jangan marah, bagimu surga. Jemaah sekalian, menahan marah itu merupakan salah satu ciri dari orang yang bertakwa. Sebagaimana surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dhara'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wal kadhiminal ghaidha. Inilah menahan marah, inilah masuk salah satu ciri orang yang bertakwa. Selama puasa ini kita diharuskan untuk menahan amarah, karena tujuan puasa kita adalah untuk mencapai derajat takwa yang sebenar-benarnya. Maka salah satu di antaranya adalah bagaimana kita harus bisa menahan amarah. Memang gampang-gampang susah menahan amarah. Kadang-kadang beda pendapat saja kita bisa marah. Ada suatu teladan yang luar biasa dari seorang guru dan muridnya, antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik sebagai gurunya menyampaikan ilmu kepada Imam Syafi'i. Wahai Syafi'i, rezeki itu akan datang sendiri tanpa diikhtiari. Maka Imam Syafi'i beda pendapat. Wahai guru, rezeki itu akan datang kalau diikhtiari, ketika kita mencari rezeki itu. Kedua-duanya tidak saling marah, akan tetapi membuktikan. Imam Syafi'i kemudian keluar akan membuktikan bahwa rezeki itu akan bisa dicapai, diraih ketika diikhtiari. Maka dia berjalanlah, dan ketika berjalan keluar tadi, dia menemukan ada suatu kebun, di mana di kebun tersebut anggurnya ranum dan matang-matang. Maka datanglah kepada yang empunya kebun tersebut, kemudian minta supaya Imam Syafi'i diterima bekerja di kebun itu. Maka diterimalah Imam Syafi'i bekerja sebagai buruh, memetik anggur, kemudian membawanya ke pasar.
Seharian bekerja, kemudian Imam Syafi'i mendapat upah, mendapatkan sekeranjang anggur. Dibawa pulang anggur tersebut. Kemudian sampai di rumah disampaikan kepada Imam Malik, wahai guru, inilah rezeki hasil ikhtiar saya, maka silahkan untuk dinikmati. Imam Malik sambil tersenyum makan satu persatu anggur tersebut. Kemudian penasaran Imam Syafi'i, bertanyalah kepada gurunya, wahai guru, benarkan pendapat saya? Kenapa guru tersenyum-senyum? Kemudian Imam Malik mengatakan, wahai Syafi'i, aku seharian di rumah menyampaikan ilmu kepada mereka yang memerlukannya. Kemudian aku pun juga menyelesaikan masalah kepada mereka-mereka yang bermasalah, yang minta untuk dimintai nasihatnya kepadaku. Maka ketika sore datang, ada rezeki, yakni anggur yang dibawa oleh murid saya Imam Syafi'i. Maka keduanya saling pandang, saling tersenyum, kemudian berangkulan. Karena ternyata dua pendapat yang berbeda tersebut ternyata benar adanya. Ada rezeki yang akan datang sendiri tanpa diikhtiari, dan ternyata ada rezeki yang akan sampai kepada orang ketika diikhtiari. Inilah salah satu contoh bagaimana bisa menahan amarah. Jemaah sekalian, dengan demikian marilah kita mencoba untuk berusaha menahan amarah. Karena begitu pentingnya amarah. Karena begitu pentingnya menahan amarah, sehingga menahan amarah itu bisa menjadikan hidup kita lebih sehat, dapat beribadah dengan lebih baik. Demikian pula menahan amarah bisa menjadikan hubungan keluarga menjadi lebih harmonis. Nah, ketika kita bisa beribadah dengan tenang, dengan sehat, kemudian keluarga bisa harmonis, maka kalau kita bisa istiqomah, insya Allah kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.